Oke, halo semuanya, balik lagi bersama gua CryptoPolls. Jadi di video kali ini teman-teman semuanya, gua akan coba bahas secara detail dan juga lengkap kemana sih pergerakan harga altcoin ini mau kemana. Jadi seluruh altcoin ini mau kemana sih pergerakannya? Karena ya kita tahu bahwa ada beberapa altcoin yang memang ketika Bitcoinnya turun, pastinya banyak altcoinnya juga rata-rata itu pasti turun ya. Sekitar 80% sampai 90% ketika Bitcoin turun ya altcoinnya juga pasti turun. Nah, di sini gua akan coba bahas pergerakan harga altcoinnya. Jadi keseluruhan altcoin dia ini mau kemana sih dengan beberapa indikator yang pastinya akan gua pakai ya. Pas tadi video sebelumnya itu gua udah bahas tentang pergerakan harga Bitcoin, dan di sini ya mungkin gua akan coba bahas pembahasannya yaitu Ethereum lah ya, pergerakan harga Ethereum, Bitcoin Domains, dan total 2 dan juga total 3. Nah, pastinya gua akan bahas juga apa sih itu total 2 dan juga apa sih itu total 3 ya teman-teman. Dan ya kita bisa lihat ya untuk chartingnya, ini charting dari total 2 ya teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya, dipastikan ini disclaimer on dulu bahwa ini hanyalah opini pribadi gua, dan pastinya ini ya mungkin jangka pendeknya aja. Altcoin atau seluruh altcoin ini mau kemana sih pergerakan harganya dan kolerasinya ini seperti gimana. Nah, kalau misalnya ada pembahasan gua yang keliru teman-teman semuanya, tolong kalian bisa koreksi gua di kolom komentar biar gua bisa memperbaiki atas kekeliruan gua. Nah, oke, jadi kita akan langsung aja bahas yang pertama, pergerakan harga Ethereum. Nah, sebelum lanjut ke inti videonya, jadi kalian bisa masuk grup Telegram gua secara gratis. Gua udah sediain linknya ada di deskripsi video ini. Ini gue sering ngasih sinyal, dan ini ada sinyal ya tadi, ini dari Ondo, dan kita udah profit ya, sorting area. Ini banyak juga orang yang profit dari Ondo ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat 100% dalam beberapa menit ya. Nah, oke, kita akan langsung aja ke pembahasannya, kemana sih pergerakan harga altcoin itu akan terjadi. Nah, yang pertama pastinya itu kita nggak akan make sense ya kalau misalnya kita bahas altcoin, tapi ratunya altcoin ini kita nggak bahas, yaitu Ethereum ya teman-teman. Kemarin di grup Telegram gua udah ngasih outlook tentang Ethereum, dia ini bakal ngepam ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat dulu. Nah, ini gue udah ngasih Ethereum ya, analisa Ethereum, dia bakal turun, baru dia masuk ke area demand di area sini, langsung dia bouncing. Nah, kalian juga bisa lihat di area sini. Ini gue ada ini ya nih chartnya untuk pergerakan harga Ethereum nih. Kan bisa lihat ya, Ethereum yang udah gue prediksi dia ini udah naik sekitar 5% dari low dia ya teman-teman semuanya sampai ke area high dia. Dan di sini ya kita akan coba update lagi mungkin pergerakan harga Ethereum terlebih dahulu dia mau kemana. Nah, untuk Ethereum sendiri kita akan coba pakai chartingnya di Binance or Bybit. Nah, ini kemarin juga gue udah buat Ethereum ya. Nah, yang pertama, kalian bisa lihat di sini ya teman-teman semuanya, bahwa Ethereum dia ini sudah masuk ke area sebuah demand. Oke, ke area sebuah demand. Nah, di sini juga ada yang namanya area support yang di break menjadi area demand. Dan di sini kalian bisa lihat ya, ini tuh break of structure-nya di area sini. Makanya kenapa gue ngambil di area sini ya, ini potensial banget gitu bouncing, karena di sini juga kalau misal kita perkecil, ini ada yang namanya area liquidity. Nah, ini ada yang namanya area liquidity, dia masuk area demand baru dia bouncing ke atas. Nah, sebenarnya di sini juga ada area demand teman-teman, di bawahnya ini ada area demand. Nah, kalau misalnya Ethereum ini nggak berhasil breakout area high yang ini kemungkinan besar bakal down sampai ke area demand yang ada di bawah ini. Nah, gua akan jelasin secara lebih detail dan juga secara lebih enak untuk penjelasannya. Yang pertama, teman-teman semuanya, kalian harus mengerti bahwa sekarang Ethereum ini sekarang lagi berada di area downtrend. Yang pertama itu berada di area downtrend ya teman-teman. Nah, area downtrend ini dia udah masuk ke area sebuah demand. Ini ada area demand. Nah, ketika Ethereum ini masuk ke area demand terus dia bouncing, hal utama yang harus kita lakukan teman-teman semuanya, ini tuh tinggal nungguin high yang ini dia break, karena ini high dan ini low-nya.
Struktur height dia yang ini dia break, teman-teman, ini memungkinkan kita bahwa ketika Ethereum ini berhasil breakout dari height yang ada di atasnya, kemungkinan besar harga ini bakal mengalami reversal. Kalau misalnya dia masuk area demand doang, kalian nge-buy di arah sini terus naik beberapa persen, target kalian di atasnya, tapi height yang ini nggak break dan dia langsung down ke bawah, itu sama aja dengan bohong. Sebenarnya area height yang ini dan area supply ini area yang sangat kalian harus pantau, dan area juga ini area yang kuat juga ya teman-teman. Makanya kalau misalnya konfirmasi gua untuk Ethereum kalau mau masuk, kalian bisa nungguin height yang ini dia jebol. Kalau misalnya height yang ini dia nggak jebol, kalian jangan masuk ya teman-teman. Jadi indikator utamanya ini height-nya ini jebol terlebih dahulu. Kalau misalnya high atau supply ini jebol, kalian bisa nge-buy Ethereum di area demand di bawah ini. Baru kita bisa masuk entry Ethereum area. Nah, sekarang ini waktunya wait and see aja apakah dia tertahan di area supply ini atau cuman langsung aja mungkin dia dari sini kan ada support juga yang berjajar, bisa aja dia langsung down. Nah, ini untuk pergerakan harga Ethereum atau ratunya dari kripto. Nah, yang kedua pastinya akan gue jelasin tentang total 2. Nah, sebelumnya kalau misalnya kalian nggak tahu total 2 itu apa, ini gue udah ngasih tahu ya ke kalian di sini. Total 2 itu dalam konteks cryptocurrency itu mengajukan kepada market cap ya, kapitalisasi pasar dari semua altcoin di luar Bitcoin. Jadi semua market cap Ethereum, altcoin lainnya tanpa Bitcoin. Nah, itu total 2. Dan kalau misalnya total 3 itu dalam konteks cryptocurrency itu adalah grafik yang menunjukkan total kapitalisasi pasar dari semua altcoin kecuali Bitcoin dan Ethereum. Jadi altcoin semuanya total 3 itu tanpa adanya market cap Bitcoin dan juga Ethereum. Nah, kalau misalnya total 2 itu tanpa Bitcoin doang. Kalau misalnya total 3 itu tanpa Ethereum dan juga Bitcoin. Oke, ngerti kan? Nah, ini penjelasan sederhana tentang memahami apa sih itu total 2 dan juga total 3. Nah, mengapa total 2 ini penting? Jadi yang pertama, pemahaman tentang dominasi Bitcoin ya. Terus mengidentifikasi tren altcoin dan juga mengambil keputusan, ini pastilah. Nah, ini yang total 3 ini fokus pada altcoin kecil dan menengah. Jadi total 3 ini kita bisa menganalisa pergerakan harga altcoin yang mid cap ya, mid cap dan juga low cap gitu. Nah, pastinya gini lah. Jadi yang intinya total 2 itu market cap atau keseluruhan market cap tanpa Bitcoin, dan juga total 3 itu keseluruhan market cap tanpa Bitcoin dan juga Ethereum. Nah, oke, sampai sini ngerti, dan kita akan langsung aja lanjut ke chartingnya lagi. Nah, kita akan coba analisa total 2 terlebih dahulu. Sebenarnya kalau misal total 2 ini nggak terlalu mendominasi ya, lebih ke total 3 sih. Nah, kalau misalnya kita lihat dari total 2-nya sendiri, teman-teman semuanya. Nah, total 2-nya sendiri ini mengalami penurunan ya. Mengalami penurunan ya, mungkin ini ada area demand. Nah, ini ada area demand ya. Kalau misalnya di time frame yang lebih besar, ini ada area demand, ya bisa aja untuk si total 2-nya sendiri, dia bisa bouncing lagi atau turun lagi ke area demand yang ada di bawahnya. Jadi kita akan coba masuk ke weekly, ya mungkin aja ya teman-teman, dia bisa masuk lagi ke area demand yang ada di bawah ini. Nah, tapi di area sini juga, ini ada yang namanya area demand. Dan total 2 ini dia reject di area bawah, dia naik lagi ke atas. Ya, ketika dia naik lagi ke atas, langsung dia bouncing di area 715 sampai ke area 873. Nah, tapi untuk saat ini teman-teman semuanya, untuk total 2-nya sendiri ini total tanpa Bitcoin ya. Memang sama ya, chartnya ini kayak Ethereum ya, teman-teman. Untuk total 2 ini sama chartnya kayak Ethereum, tapi di sini dia ini lagi yang namanya area sideways ya. Jadi dia naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, dia naik ya, potensial dia turun lagi. Jadi untuk total 2-nya dia memang sekarang mengalami yang namanya area sideways. Tapi kalau misalnya kita lihat dari secara garis besar trennya, dia ini masih bisa potensial bouncing atau turun sampai ke area bawah sampai di area sini. Nah, kalau misalnya total 2-nya turun dan plus Ethereum-nya turun, ya kemungkinan besar altcoin lainnya itu bakal turun juga. Karena ini saling berkorelasi. Nah, ketika total 2-nya
kita udah charting dan kita akan masuk ke chartingan total 3. Nah, teman-teman semuanya, kita bisa lihat ya, ini adalah pergerakan market cap tanpa Ethereum. Sebenarnya sama aja ya, chartnya ini hampir-hampir sama aja. Mau total 2, mau total 3 ini sama aja sebenarnya. Tapi bedanya di market cap-nya doang. Nah, kalau misalnya untuk total 3-nya sendiri, kita bisa lihat di sini total 3-nya ini tertahan ya di area sebuah supply. Jadi semua altcoin ini tertahan di area sebuah supply. Terus dia membentuk yang namanya double top. Nah, ini ada yang namanya double top ya. Double top ini dia berhasil di breakout, terus dia retest ke atas, dan sekarang ini harusnya ini ada yang namanya penurunan lagi untuk si total 3 ini sendiri. Nah, kalian bisa lihat ya, ini total 3-nya harusnya ada penurunan lagi. Ya memang di area sini reject ya, mungkin ke area sini baru dia down lagi sampai ke area bawah. Dan di sini juga untuk total 2-nya ini ada yang namanya area demand. Ya mungkin untuk total 2 saat ini dia bisa aja masuk ke area demand terlebih dahulu ya teman-teman untuk total 3-nya. Nah, di sini kita udah jelas ya bahwa dari total 2 dan juga total 3 ini mengalami yang namanya koreksi doang ya, kenaikannya koreksi doang ya, tapi bisa aja ini menjadi less than demand area, tapi menurut gua enggak sih. Menurut gua dia bisa aja lebih masuk lagi ya, down lagi ke area bawah sampai ke area sini. Nah, ini untuk penjelasan dari total 2 dan juga total 3-nya. Nah, kita akan masuk ke Bitcoin Domains. Dia mau kemana teman-teman? Jadi intinya teman-teman, Bitcoin Domains itu adalah kapitalisasi pasar yang mencakup Bitcoin semuanya. Nah, kita akan coba lihat ya dari time frame yang lebih besar ya, mungkin di weekly-nya sendiri. Nah, di weekly-nya sendiri teman-teman semuanya, di sini kalian bisa lihat ya, ini si Bitcoin Domains ini dia bisa aja potensial bouncing sampai ke area 60%, dan mungkin ini menjadi Bitcoin season ya teman-teman. Kalau misalnya Bitcoin Domains-nya ini masuk ke area sini, ini akan jadi Bitcoin season ya teman-teman. Bitcoin season terlebih dahulu, dan juga baru yang ada namanya altcoin season. Dan ya menurut gua ini pastinya dia bakal masuk ke area 60 sampai 63% untuk keseluruhannya ya teman-teman, atau untuk dominasi si Bitcoin ini sendiri. Kalau misalnya Bitcoin Domains ini masuk ke area sini ya teman-teman, ke area 60 sampai 63% ya, kemungkinan besar untuk altcoinnya sendiri, kalau misalnya Bitcoin Domains naik, altcoin bakal rontok ya teman-teman. Ya ini pasti aja, ini kemungkinan besar dia bakal masuk ke area sini ya teman-teman. Dia bakal masuk ke area 59% untuk di time frame weekly-nya. Dan untuk time frame yang lebih kecilnya, kita akan coba masuk ke time frame ya, mungkin ini berapa jam ini? Ke time frame 1 jam. Di time frame 1 jam ini udah masuk ke area demand sebenarnya. Dia udah masuk ke demand area. Terus di sini ada yang namanya area supply juga sih. Area demand atau di area bawahnya. Jadi pokoknya dia bakal bouncing lagi sampai ke area atas. Ini pokoknya mungkin bakal bouncing lagi sampai ke area atas ya teman-teman. Nah, di sini juga ini ya, memang ini area demand-nya. Ini mungkin jadi less than demand ya. Ini less than demand karena ini demand yang sangat-sangat kuat ya di Bitcoin Domains ya. Ini bisa aja bouncing ya teman-teman untuk si Bitcoin Domains-nya. Ini bisa aja bouncing. Mungkin sampai ke area sini baru dia bouncing, langsung dia naik lagi. Nah, jadi kita udah lihat ya satu persatu indikator total 2, total 3 Ethereum dan juga Bitcoin Domains. Nah, di sini gua akan simpulin lebih jelasnya lagi kayak gini. Yang pertama, dari total 2-nya ini mengalami penurunan ya teman-teman dari chartnya. Nah, oke teman-teman, jadi tadi dari kesimpulan video gua yang tadi, untuk Bitcoin Domains dia ada potensial buat naik, dan untuk total 2-nya dia potensial turun, total 3-nya potensial turun, dan juga Ethereum-nya potensial turun. Dan pas tadi itu gue udah ngasih tahu ke kalian bahwa Bitcoin itu bisa aja turun lagi ya teman-teman di video sebelumnya. Nah, jadi korelasinya gini teman-teman semuanya. Mau jelasin ke kalian, kalau misalnya BTC, terus ada yang namanya BTC.D, dan juga ini ALT ya teman-teman, atau altcoin ALT. Nah, di sini akan gue jelasin secara sederhana biar kalian paham. Ini ada beberapa korelasinya biar kalian lebih paham. Jadi gini, kalau misalnya Bitcoin-nya dia naik,
dan juga Bitcoin domainnya dia naik teman-teman semuanya, otomatis altcoin dia bakal down. Nah, altcoin dia bakal down. Nah, contoh balik lagi. Nah, kalau misalnya ya teman-teman semuanya, kan kalau misalnya Bitcoinnya dia naik, ya otomatis kalau misalnya Bitcoinnya dia naik dan Bitcoin domainnya dia naik, teman-teman semuanya, otomatis altcoin dia bakal turun. Nah, teman-teman, kalau misalnya si Bitcoin dia naik dan juga Bitcoin domainnya dia turun, otomatis teman-teman semuanya altcoin ini bakal naik mengikuti Bitcoin. Ini untuk korelasinya. Nah, terus korelasi yang ketiga, kalau misalnya Bitcoin domains dia turun teman-teman semuanya, dan juga Bitcoin-nya ini stabil. Ya, ini ada yang namanya stabil ya. Kalau misalnya Bitcoinnya stabil, ya udahlah kita akan coba ininya turun ya. Kalau misalnya Bitcoin dan juga Bitcoin domains-nya dia turun, otomatis ini bakal kejayaan untuk altcoin. Nah, dari chartingan yang ini, kalau misalnya Bitcoin domains-nya ini dia naik, kan tadi udah ada indikasi naik. Terus dari Bitcoin-nya pas tadi yang video tadi itu gua prediksi dia turun ya teman-teman semuanya, otomatis dari si altcoin ini sendiri dia bakal turun teman-teman. Kenapa? Karena dia mengikuti arus Bitcoin. Nah, ini ada skenario lagi yang ketiga. Kan ini Bitcoin, BTC.D, terus ALT. BTC-nya turun, Bitcoin domain-nya turun, altcoin pasti naik. Nah, kalau misalnya untuk Bitcoin-nya ini turun ya teman-teman, dan Bitcoin domains-nya, ini kan tadi Bitcoin domains-nya naik, otomatis altcoin ini mengalami penurunan lagi teman-teman. Karena video yang pertama itu Bitcoin gua prediksi turun, dan sekarang Bitcoin domains-nya ini turun, otomatis altcoin turun. Karena apa? Karena di sini ini dikuatkan oleh total 2 dan juga total 3 yang menguatkan ini altcoin ini sendiri dia bakal turun. Intinya teman-teman semuanya, Bitcoin domains ini udah naik, dan juga tadi BTC-nya dia turun teman-teman semuanya, Bitcoin-nya turun, Bitcoin domains naik, otomatis total 2, total 3 Ethereum ini bakal mengalami penurunan. Ketika ada indikator seperti ini, ya welcome bahwa altcoin ini akan terjadi penurunan lagi ya teman-teman. Kalau misalnya kita lihat dari chartnya, dan chart yang gua pakai itu chart yang paling time frame yang paling kecil. Jadi kalau misalnya time frame-nya yang paling kecil, ya mungkin nggak akan otomatis jangka panjang ya. Mungkin untuk 1 minggu atau 2 minggu ini altcoin bakal ada mengalami yang namanya koreksi sedikit lagi lah untuk dia bouncing ke atas ya teman-teman. Pokoknya ya beberapa minggu lagi ya, karena tadi yang gue jelasin juga itu di time frame yang lebih kecil. Nah oke, jadi segitu aja videonya. Semoga kalian mengerti atas video yang gue sampaikan, dan jangan lupa ya teman-teman semuanya masuk grup Telegram gue udah kasih linknya ada di deskripsi video ini. Ini gue bahasnya secara lengkap ya, dari total 2, Bitcoin domains dan lain sebagainya. Thank you so much sudah nonton video gue, and bye bye.